Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. Ya syukur-syukur sih usaha di sini sampai ngalamin anak yang pertama itu sampai di sini. Nah, yang laki Dewi. yang kecil. Namanya siapa? Namanya Nova. Yang pertama, yang kedua baru 8 bulan. Oh, And with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have it hold you. So daughter is what our future holds. nah, kalau tiba-tibanya ya kadang kalau pas liburan aja ya. Itu kan kalau pas liburan kan anak-anak Bulan mahasiswa itu sepi ya. masalahnya kita kan jualinnya bukan orang-orang kayak apa gitu ya, kita kan jualin kayak apa anak-anak sekolahan juga ya. Jadi kalau misalnya libur ya sepi. Itu aja. Pas liburan pernah nggak ada pendapatan, cuma buat makan kok. Soalnya nggak ada masukan lagi ya. Kita buat belanja kadang tombol. Misalnya kalau itu pas lagi dan apalagi yang SP sedikit kan tuh Udah doanya aku 10 tahun di Semarang dah ini apa biasa ya. maksudnya ini udah kaget gitu loh, udah tahu. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you, will have it hold you. You look so beautiful. Kita suami berjualan ini malah tidurnya di gerobak loh mbak. Iya, ini juga ada bayinya ya, nggak ada pembantunya. Rencananya ini mau jualan berdua lagi. Nanti adeknya yang kecil tak titipin sama ponakan. You look so beautiful in white. It's Berarti itu Bapak cerita kan tentang nabung gitu, itu gimana Pak? Bisa diceritakan kembali? Ya nyisain insya Allah mulai masih SD yang beri tak sisain sebulan buat cadangan besok kalau ya biaya pendidikannya jalan. dan kau manja, indahnya saat itu buatku melambung di sisimu, terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu, kau tuturkan
masa panjang, kita kan masih usaha, jadi kan nggak bisa kan kita harus pikirkan masa depannya dia. Sekarang nol besar ya, iya. Apalagi apa biaya pendidikan sekarang naik. Ya, naik banget. Matematika aja udah naik banget. Dua jadi sekarang SPP-nya 2 juta lebih. Padahal zaman kita masih 1 juta 100-an. Mungkin nanti kalau sampai novel dewasa ya gratis. Amin, amin. Novel ya namanya ya. Namanya novel. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan mengkhianati bintangnya. Ayah dengar. Ya sebenarnya pengen apa ya, kayak dari ya ini kayak contoh sampel kecil gitu, kayak contoh kecil pengennya nanti dari kayak istilahnya dari tugas kecil kayak gini juga bisa dipelajarin sama teman-teman yang lain. Ya, Aku juga belajar dari ini kok, dari pelanggan di pasar, ya kan apa belanja pelanggan toko setiap kali belanja kan ibunya kan cerita sampai sekarang yang anaknya ya di situ dia bisa naik gaji juga karena gitu, jadi tiap hari berapa puluh tahun nih biasa kemarin baru naik gaji ya itu tiap hari nyisain 5.000 apa 10 apa 20 sampai berapa tahun bisa naik gaji. Anak-anaknya yang tangga gula juga kayak gitu ya, jadi aku mulai ternyata bisa ya. kita kan orang muda, dia lebih tua, jadi kita ambil Pelajaran dari pengalaman hidup dari orang tua. Ya, kalau seorang orang tua tuh pasti tentu ingin yang terbaik buat anaknya, termasuk salah satu contohnya bapak yang dari penjual nasi goreng yang tadi diceritain Lola ya. Memang orang tua itu apa ya, sebagai satu faktor utama dalam menentukan masa depan anaknya. Mungkin anaknya juga punya cita-cita yang lain, namun ada faktor-faktor tertentu yang didukung mungkin dari orang tuanya yang berkeinginan mulia seperti mensekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu apa ya, suatu ungkapan yang membuat kita merasa terharu bahwa di balik kita itu ada orang tua yang selalu memberi dukungan pada kita. Terus kalau di sini kan kita juga mengangkat sisi budaya menabungnya gitu loh. Kalau misalnya dipikir-pikir kan masih panjang sekali gitu, tapi bapaknya tuh udah memikirkan dari sekarang gitu. Kayaknya kan Fitri sendiri gimana gitu, nabung kah, gimana gitu? Kalau masalah nabung, sejujurnya aku tidak terlalu rajin untuk menabung. Namun kalau biasanya anak kos itu ada jatah per bulan. Kalau saya sebisa mungkin saya menyisihkan untuk simpanan sendiri. Ya di saat orang tua belum mengirimkan jatah untuk kita, jatah untuk aku, biasanya aku masih punya simpanan yang aku gunain untuk keperluan yang mendesak. Mungkin gitu. Tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Assalamualaikum, jadi gini kan dari kami kelompok SD kemarin udah ngelakuin namanya wawancara salah satu narasumber, dan yang bisa diambil itu kayak perjuangan yang bisa diambil itu perjuangan seorang ayah gitu loh, untuk menafkahi sebuah keluarga, dan dia juga punya suatu nilai plus. Beliau juga suka menyisihkan uangnya, budaya menabungnya buat nanti pendidikan anaknya, walaupun sekarang anaknya baru SD, sekolah SD, tapi beliau sudah memikirkan untuk jenjang kuliah
selanjutnya seperti itu. Nah kalau menurut Edi sendiri budaya seperti itu gimana, kayak misalnya seorang ayah yang istilahnya banting tulang, kebetulan kan beliau itu seorang pedagang kaki lima. Kalau menurut pandangan Edi gimana? Kalau dari saya pribadi sih, kalau seorang ayah ya, orang ayah itu gimana ya, saya juga kalau dibilang agak terenyuh loh ketika dengar kata ayah, kayak lagunya Seventeen itu ya, aduh, itu saya mau ngomong apa ya, emang hampir bukannya menabung untuk anaknya, bahkan yang namanya gajinya pun kadang rela dikirim ke saya semua. Kalau seorang ayah itu ketika anaknya membutuhkan, dia nggak mikirin dirinya sendiri tapi lebih membutuhkan anaknya. Apalagi kalau misalnya seorang pedagang yang anak itu masih SD, keperluannya masih sedikit ya, nah, mau nggak mau memang orang tua itu memang rela nabung untuk kedepannya gitu, supaya nanti kedepannya itu nggak terlalu besar lah. Sedangkan kalau misalnya kondisi kayak seperti saya kuliahan itu otomatis kan orang tua itu nggak memikirkan dirinya sendiri, bahkan setiap gajian itu langsung ditransfer semua demi akademik seperti seorang anak itu. Saya sih ya agak terenyuh, saya sedih ya. Apalagi ibu memang beda lah, maksudnya kalau ayah sama ibu memang beda posisi, jadi ya memang kondisinya kan seorang ayah memang yang mencari nafkah. Jadi saya benar-benar salut Seventeen yang bisa membuatkan sebuah lirik untuk seorang. Tapi yang di sini kan yang disorotin tadi perjuangan seorang ayahnya ya kayak gitu. Terus kalau untuk Edi sendiri ada kayak misalnya budaya menabung itu gimana? Kalau saya itu menabung itu SD ya. Kalau sekarang itu bukan masalah menabung. Sekarang saya menabung, tapi saya lebih ke memanfaatkan uang sebaik mungkin. Intinya jangan boros lah. Dulu itu pakai untuk yang benar-benar perlu. Jangan membuang-buang uang. Intinya kan kalau menabung kan itu ketika uang itu nggak dipakai disisihkan. Tapi kalau memang semuanya dipakai, minimal pemakaiannya itu semuanya benar-benar bermanfaat lah buat kita, bukan sekedar untuk sia-sia atau hal-hal yang sia-sia kayak baju udah ada tapi beli lagi karena suka. Itu sangat gak bermanfaat, boros lah itu. Kalau memang uangnya itu dipakai ada manfaatnya, itu sah-sah saja, tapi harus bisa memanajemen keuangan itu sendiri. Jangan sampai pengeluaran orang tua itu makin menambah karena kita membeli atau memakai hal-hal yang tidak perlu. Jadi untuk sekarang jujur saya memang, karena saya juga jatah dari orang tua yang benar-benar ngepres ya, ngepres kan ya, saya juga nggak mau terlalu menuntut banyak pada orang tua karena saya juga tahu kondisi orang tua. Jadi yang bisa saya lakukan mungkin cari uang tambahan lewat blessing sama menekan pengeluaran dan masih pengeluaran yang tidak ada manfaatnya. Ya pengennya sih kayak Kan kita orang dari- tua kan ya Iya, kayak gini orang tua. kalau di cuman ya Kalaupun nanti besoknya dewasanya dia mau kemana, asalan yang positif tidak apa-apa itu, asalan yang positif. Kalau udah mau kuliah ada apa-apa, tergantung dia nanti berkembangnya di mana.